Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku, akhir ini kan banyak tanggapan bahwa Tengku disebutin oleh berita-berita bahwa Tengku saat ini sedang mengalami sekarat. Bagaimana Tengku menanggapi ini? Itu adalah satu propaganda bohong. Saya sebagai bangsa Aceh atau sebagai Panglima Angkatan Aceh Merdeka pada tanggal 16 Januari saya waktu itu berada di dalam satu sidang atau satu forum dengan panglima-panglima wilayah di Barat Selatan. Pada waktu itu saya sedang duduk rapat bermusyawarah tentang strategi dan tentang mengatur ekonomi dan politik negeri Aceh. Jadi waktu itu dibuat propaganda karena ada kejadian di Jim-Jim, di jauh sana di Jim-Jim ada kejadian pertempuran antara bangsa Aceh Merdeka dengan TNI. Tetapi pada waktu itu kami sebagai bangsa Aceh telah menguasai medan tempur, maka bisa kami halang mereka yang datang untuk menembak kami. Kami lawan mereka dengan seketika 50 orang mereka mampus semua di situ. Jadi dibuat propaganda karena mereka telah banyak yang tewas di situ, maka dibuat satu propaganda yang bahwa saya telah ditembak. Padahal itu adalah satu propaganda bohong. Saya sekarang insya Allah masih dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada dalam lindungan Allah. Saya sehat walafiat. Kondisi Tengku yang sebenarnya bisa Tengku ceritakan? Bisa. Jadi kondisi macam mana yang dimaksudkan? Ya seperti Tengku ketembak dadanya dan saya bisa membuka dada sekarang. Sebentar ya, minta maaf. Saya tidak ada kena peluru TNI. Itu adalah satu propaganda bohong yang dilakukan oleh TNI. Sebentar ya. Coba lihat. Dada saya bersih. Tidak ada bekas peluru. Pas kan? Nah, saya sehat. Tidak ada apa-apa. Karena peluru yang dibuat oleh TNI tidak bisa memautkan manusia kalau Allah tidak mengizinkan. Itulah. Tapi memang ini posisi TNI untuk memojokkan Tengku. Itulah propaganda bohong, tidak apa-apa bagi kami Aceh Merdeka. Kami tidak takut. Apapun yang dibuat propaganda oleh TNI, kami tidak terpengaruh. Tengku, mengapa sampai berkembang berita itu? Itu adalah kebiasaan yang dilakukan propaganda oleh TNI untuk melemahkan semangat perjuangan Aceh Merdeka dan kepada orang-orang yang simpatisan untuk membantu perjuangan Aceh Merdeka sahabat kami di luar negeri. Tapi itu semua mereka tidak mungkin dipercaya. Karena apa yang dipropagandakan oleh Jawa itu adalah semua propaganda bohong. Saya sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan segar bugar. Dan tidak ada lemah, bagaimanapun caranya kami tidak ada sifat kelemahan untuk melawan imperialis kolonialis Jawa. Itulah. Tengku, ada tuduhan Tengku dipojokkan dalam posisi sebagai RPK pada tahun 76. Bagaimana Tengku menanggapinya? Apa? Saya sebagai anggota RPK? Iya. Itu tidak benar. Saya tidak ada urusan apapun dengan namanya Indonesia. Lahir dari ibu bapak saya menerima pendidikan Aceh. Dan saya tidak ada urusan apapun dengan namanya Indonesia. Semasa kecil saya paling bermusuhan dengan namanya TNI. Sehingga waktu itu, waktu kecil saya dibuat latihan oleh ayah saya sebagai ilmu pedang, ilmu silat. Untuk apa? Diwasiat kepada saya, jangan menerima jajahan imperialis kolonialis Jawa. Sehingga waktu saya 23 tahun, saya memasuki Aceh Merdeka. Langsung menerima wasiat dari nenek moyang saya, dari ayah saya, dan saya ikut di bawah pimpinan Al-Mukarram Maulana Al-Mudabbir Dr. Tengku Syah Hasan Muhammad Didiro. Itulah. Tengku, apakah benar agam dalam saat ini dalam kondisi terjepit? Tidak. Aceh Merdeka tidak pernah terjepit, tetapi yang terjepit adalah rakyat Aceh. Itu yang kami sesali dan kami sayangi. Karena kenapa? Setiap hari bangsa kami ditindak, disiksa, diperkosa, dibantai, dicuri, dikuras harta kami setiap hari. Coba lihat di jalan-jalan raya. Apakah di jalan Takingon ini dan di jalan-jalan PD, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, sampai ke Medan sana. Setiap hari bangsa kami dibantai. Dan kami paling sedih lagi karena dibunuh Tengku Nasruddin Daud. Itu adalah guru kami bangsa Aceh. Orang yang kami kasihi, orang yang kami sayangi. Mereka telah membunuh. Yang pertama dibunuh Tengku Bantakia. Yang kedua dibunuh Tengku Nasruddin Daud. Itulah satu perbuatan biadab yang dilakukan atas bangsa Aceh. Tengku, jika Asentiro sebagai wali Nanggro diangkat sebagai pemimpin ini, apakah Tengku itu sebagai panglima militer bersiap dan mati Aceh berada dalam kesatuan Republik Indonesia? Saya dan wali negara tidak menerima Aceh dalam wadah Indonesia. Negeri Aceh adalah hak berdaulat untuk bangsa Aceh, tidak ada hak berdaulat untuk bangsa lain.
tentang mengatur negeri Aceh tidak ada hak bagi orang Indonesia Jawa, hanya hak bagi bangsa kami Aceh. Kami ada 7 hak: hak darah, hak tanah, hak daulat, dan hak menolak penjajahan.